Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seandainya saya tahu malam apa Lailatul Qadar itu berada, maka apa yang sebaiknya saya baca pada malam tersebut?" Mendengarkan pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Quli," ucapkanlah Aisyah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemberi maaf, tuhibbul afwa, engkau senang untuk memberi maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Doa ini adalah salah satu doa terindah untuk dibaca di dalam bulan Ramadan, terutama di malam-malam Ramadan, apalagi yang diduga kuat bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu seyogianya setiap malam selama satu bulan Ramadan, doa ini senantiasa kita baca. Sebelum saya uraikan makna kandungan dari doa tersebut, maka saya uraikan terlebih dahulu mengenai keutamaan berdoa khususnya di dalam bulan Ramadan. Doa mempunyai dua pengertian. Yang pertama sebagai satu permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bukan sekedar permohonan, tapi doa adalah sekaligus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selama orang yang berdoa tersebut ikhlas dalam doanya dan berdoa sesuai dengan tuntunan agama, maka tidak ada doa yang sia-sia. Terlepas apakah permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka jangan ada yang merasa, "Oh, saya berhari-hari berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi ternyata doa saya tidak dikabulkan, permintaan saya tidak diterima, sia-sia doa saya." Tidak ada doa yang sia-sia. Karena meskipun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi paling tidak orang yang berdoa sudah mendapatkan pahala karena dia telah melakukan satu ibadah selama doa tersebut dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama. Karena itulah dua persyaratan supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas, dan yang kedua dilakukan sesuai dengan tuntunan agama.
Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memahami bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa bermacam-macam bentuknya. Ini supaya tidak mudah menilai doa tidak diterima oleh Allah SWT, doa tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Boleh jadi doa itu sudah dikabulkan, sudah diterima, hanya kita ini manusia yang tidak tahu bagaimana cara Allah menerima doa. Doa itu diterima bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, sama yang diminta dengan yang diberikan oleh Allah. Ini paling mudah kita tahu. Karena itu yang diminta, itu juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara pemberiannya pun dua macam. Ada yang diberikan tunai. Begitu dia minta, Allah langsung kasih. Tapi ada juga yang diberikan tidak tunai. Hari ini dia berdoa, besok baru dikasih. Minggu ini dia berdoa, minggu depan baru dikasih. Bulan ini dia berdoa, bulan yang akan datang baru dikasih. Tahun ini dia berdoa, 1 tahun kemudian baru dikasih. Ada yang 10 tahun kemudian, ada yang sudah meninggal, baru permintaannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika, dan seterusnya. Tuhan kami, utuslah di antara penduduk Makkah itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayatmu. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan itu? Sekian tahun setelah meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa, lain yang diminta, lain yang Allah berikan. Karena Allah yang paling tahu apa yang sesuai untuk hambanya. Boleh jadi apabila yang diminta Allah berikan, justru itu akan mendatangkan keburukan dalam kehidupan. Karena itulah Allah SWT mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ada sesuatu kalian tidak sukai, tapi justru yang kalian tidak sukai itulah yang baik untukmu. Dan sebaliknya, boleh jadi ada sesuatu yang kalian sukai, tapi yang kalian sukai itulah yang buruk untukmu. Allah yang mengetahui segala sesuatu, sementara kalian tidak mengetahui apa-apa. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, bisa juga Allah menerima doa tidak diberikan apa-apa, tapi sebagai dalam tanda kutip kompensasinya ada bala yang mestinya menimpa orang yang berdoa tersebut, tidak jadi bala itu Allah turunkan. Katakanlah misalnya ada seseorang yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa berangkat haji. Sudah sekian tahun saya menunggu ya Allah. Ternyata tahun ini pun dia belum berangkat haji. Jangan kemudian mengatakan, oh lagi-lagi Allah tidak terima doa saya. Sudah diterima Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Mestinya tahun itu ada bala yang menimpa Bapak, yang menimpa Ibu. Mestinya ada penyakit yang mengenai kita. Tapi Allah SWT kalau dalam bahasa manusianya Allah mengatakan, Bapak Ibu tidak usah dulu pergi haji tahun ini, tapi sebagai gantinya penyakit yang tadinya akan saya turunkan tidak jadi saya turunkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara Allah menerima doa bermacam-macam. Karena itu selalulah husnuzan, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sisi lain, kalau ada seseorang yang setiap dia meminta langsung Allah kasih, itu belum tentu tanda sayangnya Allah. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel, pelaku maksiat, banyak dosanya. Begitu dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat kasih cepat yang dia minta. Malaikat kemudian bertanya, ya Allah, ini pelaku maksiat, orang banyak dosa, mengapa langsung dikasih yang diminta ya Allah? Apa jawaban Allah? Saya tidak suka dengar suaranya.
Jadi kasih saja cepat yang dia minta supaya dia langsung berhenti berdoa. Begitu orang yang beriman, orang baik-baik, orang saleh yang berdoa, Allah SWT memerintahkan kepada malaikat-malaikat, jangan dulu kasih yang dia minta. Malaikat semakin heran, ya Allah, tadi orang pelaku dosa yang banyak maksiat satu kali minta langsung dikasih. Ya orang baik-baik, orang saleh, kok tidak langsung dikasih ya Allah? Apa jawaban Allah SWT? Saya suka sekali dengar suaranya. Jadi jangan dulu dikasih, biar dia terus menerus berdoa kepada saya. Jadi kalau ada di antara kita Bapak Ibu sekalian sekian lama berdoa kok belum dikasih, baik sangkalah kepada Allah, barangkali suara kita termasuk yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau ada di antara kita setiap minta langsung dikasih, hati-hati, jangan sampai suara kita ini termasuk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa ada cara, ada tempat dan waktu mustajabnya. Salah satu waktu mustajab di dalam bulan Ramadan ini, apalagi pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah puasa. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu imamun adilun, ya, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang berikutnya yaitu dakwatus shaim hatta yuftir, doanya orang puasa sampai dia buka. Dan yang ketiga dakwatul mazlum, doanya orang yang dizalimi, orang yang dianiaya. Ya, kalau doanya pemimpin yang adil barangkali agak susah, Pak. Ya, karena susah kita mencari pemimpin yang adil. Ya. Kemudian kalau doanya orang yang dianiaya, mungkin tidak ada yang mau masuk dalam kelompok itu. Karena itu artinya kita harus menunggu dulu dianiaya. Setelah dianiaya silakan berdoa. Nah, maka yang paling potensial untuk kita amalkan di bulan Ramadan ini yaitu doanya orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Maka di sepanjang siang hari Ramadan perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika puasa itu mudah diijabah oleh Allah SWT. Itu juga salah satu rahasianya. Kalau membaca ayatus siyam, ayat-ayat puasa di dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan ayatus siyam yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ini 5 ayat yang disebut dengan ayatus siyam. Kalau dilihat sepintas, 4 dari 5 ayat tersebut secara eksplisit, secara lugas membicarakan tentang Ramadan dan puasa. Ayat 183 kewajiban puasa. Ayat 184 tentang 3 kelompok manusia yang diberi keringanan boleh tidak puasa. Ayat 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian ayat 187 di situ dijelaskan bahwa di malam Ramadan boleh makan, boleh minum sampai masuknya waktu fajar. Tapi ayat 186 secara sepintas tidak berkaitan langsung dengan Ramadan dan puasa. Mengapa ayat ini dalam tanda kutip diselipkan di antara 4 ayat yang berbicara tentang Ramadan dan puasa? Ayat 186 itu berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang saya, maka sesungguhnya saya dekat. Saya mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada saya. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Ayat ini terkesan tidak berbicara tentang puasa dan Ramadan, tapi diselipkan di antara 4 ayat yang berbicara mengenai puasa dan Ramadan. Hikmahnya di antaranya adalah bahwa di dalam bulan Ramadan, apalagi bagi orang yang sedang berpuasa, doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, saya dekat, saya dekat. Saya akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Maka di bulan Ramadan selain puasa, salat tarawih, tilawah Al-Quran, perbanyak juga doa. Nah, salah satu doa yang terindah
untuk kita baca di malam-malam Ramadan yang saya sebutkan di awal tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afu, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah saya. Apa itu pemaafan? Pemaafan beda dengan pengampunan. Kalau kita istighfar, yang diminta kepada Allah itu pengampunan. Tapi kalau kita membaca doa tadi, yang diminta bukan pengampunan, tapi pemaafan. Di mana letak perbedaan pengampunan dan pemaafan? Meminta maghfirah, meminta pengampunan, itu artinya meminta kepada Allah agar dosa-dosa ditutupi. Ketika dosa-dosa itu ditutupi oleh Allah, maka Allah tidak menimpakan azab, tidak menimpakan hukuman kepada pelaku dosa itu. Ketika dosa itu ditutupi oleh Allah, maka orang lain tidak tahu bahwa kita melakukan dosa tersebut. Bukankah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya banyak dosa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian, tapi orang lain tidak tahu. Bukan karena kita yang pandai menutupi dosa, tapi karena Allah yang menutupinya. Namun ketika dosa itu ditutupi, sebetulnya dia masih ada, cuma tidak kelihatan karena tertutupi. Nah, beda kalau meminta pemaafan. Pemaafan itu artinya penghapusan. Jadi kalau ada yang meminta maaf kepada Allah, itu artinya dia meminta agar dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha menghapus dosa-dosa. Tuhibbul afwa, Engkau senang untuk memaafkan, menghapus dosa-dosa. Fa'fu anni, maka hapuskanlah dosaku ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita tidak sekedar diampuni, tidak sekedar ditutupi, tapi semoga dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih, suci dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amika fi umasidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa yang lalu, yang akan datang, dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami lakukan secara sengaja, dosa yang kami lakukan karena kelalaian, dosa yang kami perlihatkan terang-terangan, dosa yang kami sembunyikan, bahkan dosa yang hanya Engkau saja yang paling mengetahuinya ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, orang tua biologis kami, bapak ibu kami, dan orang tua ruhania kami yang mengenalkan kami kepadamu ya Allah. Ampuni dan muliakan kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, jaga kesehatannya ya Allah. Orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sakit, beri kesembuhan ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggalkan dunia ini, tempatkan di tempat yang mulia di sisimu. Lapangkan kuburnya, beri cahaya di dalamnya, jadikanlah taman di antara taman-taman surga, dan masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Sedurhaka apapun kami sebagai anak, kami tidak akan tega melihat orang tua kami tersiksa di hari kemudian kelak. Karena itu ya Allah, hindarkan, selamatkan, jauhkan, lindungi, pelihara kedua orang tua kami dari siksa api neraka, dan masukkan keduanya ke dalam surgamu, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal-hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan rasa bahagia dalam hati kami. Perasaan bahagia itu membuat air mata kami menetes, dan air mata itu terasa sejuk di pipi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.